sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 15 Oktober 2021 bersama Romo Petrus Santoso SJJ dari Hong Kong. Selamat mendengarkan. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SJJ. Saat ini saya bertugas sebagai seorang misionaris di Keuskupan Hong Kong. Pada hari ini, saya akan menemani saudara-saudari semua untuk merenungkan bacaan Injil hari ini. Mari kita siapkan Injilnya, diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, memang banyak hal yang membuat kita itu menjadi takut. Takut ini, takut itu. Dan memang hidup kita itu terbelenggu oleh yang namanya rasa takut. Di sini saya mencoba untuk menuliskan beberapa contoh. Misalnya, terbangun dari tidur, kita takut. Mengapa? Karena kita mimpi buruk. Sebelum kita tidur, kita sudah mengalami rasa takut. Lalu kita punya mimpi yang buruk dan kita bangun juga mengalami ketakutan. Lalu yang kedua, saat bangun tidur, kita takut. Mengapa? Karena ada rasa takut untuk menghadapi kenyataan hidup. Ada banyak hal yang membuat kita itu menakutkan. Kita tidak mampu untuk menghadapi
kenyataan hidup kita saat ini. Atau ada hal yang lain, misalnya hidup yang kita jalani itu sangat berat. Kita menjadi tambah takut karena kita pernah gagal, dan gagal lagi. Ketika kita mau mencoba untuk meraih kesuksesan, karena kita terbelenggu oleh rasa takut, yaitu kegagalan, maka kita menjadi takut. Masih ada lagi ketakutan-ketakutan yang saya tuliskan di sini. Misalnya, takut ditolak, takut tidak dihargai, takut tidak diterima oleh orang lain, takut tidak dicintai oleh orang lain. Dari apa yang saya sebutkan ini, kita sungguh bisa melihat bahwa rasa takut itu benar-benar membelenggu kita. Dan tanpa kita sadari, jika rasa takut itu menjadi pondasi dalam hidup kita, maka bisa kita bayangkan pondasi dari hidup kita itu sangatlah rapuh. Saya katakan sekali lagi, pondasi hidup kita sangatlah rapuh. Jika pondasinya itu rasa takut, maka hal-hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Saya sebut, tidak ada damai dalam hidup kita. Lalu terus-menerus kita mengalami yang namanya kegelisahan. Dan apa saja yang kita lakukan membuat kita menjadi ragu. Dan kita tidak akan menjadi orang yang percaya diri. Bahkan bisa digambarkan dengan hal yang lain, bahwa rasa takut itu tidak lagi seperti benalu kalau misalnya itu membelenggu hidup kita. Tapi rasa takut itu akan menjadi seperti pohon dengan akar yang begitu kuat, sehingga rasa takut itu menjalar di seluruh tubuh dan jiwa kita. Dan kalau tidak hati-hati, rasa takut itu akan menjadi, dalam tanda kutip, menjadi racun bagi hidup kita dan akan mematikan hidup kita. Itulah sebabnya dalam Injil hari ini, kalau tadi kita baca dengan teliti, dengan hati-hati, Yesus mengajak kita, dan Yesus ingin supaya kita dibebaskan dari rasa takut. Caranya bagaimana, Romo? Tadi disebutkan, ketika ada rasa takut, jangan lari. Kita harus bisa menghadapi rasa takut itu. Bahkan tadi dinyatakan dalam simbol, tidak ada sesuatu yang tersembunyi atau yang tertutup yang tidak akan dibuka. Semuanya akan terang benderang. Bahkan yang namanya rasa takut itu bisa kita atasi. Tapi poinnya adalah kita harus berani untuk menghadapi yang namanya rasa takut itu. Kita tidak boleh lari dari rasa takut itu. Dan pesannya sangat jelas tadi dikatakan oleh Tuhan, supaya kita melihat tadi ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jangan takut karena kamu itu berharga. Wah, luar biasa ini pesan yang disampaikan kepada kita. Tuhan mengatakan jangan takut karena kamu itu berharga. Justru yang harus kita takuti adalah ketika kita kehilangan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pesan saya pada hari ini sangat sederhana.
ketika kita mengalami yang namanya rasa takut, harus kita hadapi. Dan kita bisa mengalahkan rasa takut itu karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Justru yang harus kita takuti adalah, tadi sudah saya katakan, jangan sampai kita kehilangan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kehilangan iman kita. Itulah sebabnya melalui bacaan Injil hari ini, saya mengajak kepada saudara-saudari semua supaya kita sekarang datang kepada Yesus dan minta kekuatan yang baru supaya kita dilepaskan dari rasa takut. Sekali lagi, bacalah Injil Lukas bab 12 ayat 7. Jangan takut, kamu itu berharga. Begitu saja, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hidup, kesaksian, dan pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 15 Oktober 2021. Terima kasih kepada Romo Petrus Santoso untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.